Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini, pelajaran pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 10 akan membahas tentang perilaku jujur. Ini termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 tentang makna perilaku jujur dalam kehidupan. Nah, tujuan pada materi kali ini adalah satu, dalam aspek pengetahuan peserta didik mampu untuk menganalisis makna kejujuran dalam kehidupan. Namun sebelum masuk ke pembahasan materi dan arahan tugas-tugas, mari kita awali pertemuan ke-6 ini dengan pembacaan doa surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman. Nah, mari kita bahas materi ini selanjutnya. Satu, berkenaan dengan pengertian. Apa sih itu jujur, kan gitu ya. Nah, jadi jujur itu sebetulnya banyak lah definisi-definisi daripada kejujuran. Di Google juga kalau kita browsing itu banyak sekali pengertian-pengertian dari para ahli tentang kejujuran. Namun pada dasarnya atau pada intinya adalah kejujuran itu menurut agama Islam adalah sesuatu yang benar. Artinya benar di sini benar menurut ajaran agama Islam. Karena benar bisa juga menurut pandangan adat, menurut pandangan kebiasaan masyarakat. Namun kebenaran di sini, kejujuran di sini, kejujuran atau kebenaran menurut pandangan Islam. Saya contohkan begini. Kalau berpakaian yang jujur, yang benar dalam Islam itu adalah menutup aurat. Nah, kalau laki-laki auratnya itu antara pusar, desam, dan lutut. Kalau perempuan semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu kebenaran menurut syariat Islam. Tapi ada juga kebenaran menurut adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Nah, kebenaran menurut adat kebiasaan masyarakat kita, ketika ada yang berpakaian asal sopan, tidak mengenal aurat, ya, yang penting sopan dan tidak mengganggu kepada yang lain, maka itu diperbolehkan dan dibenarkan menurut adat istiadat masyarakat. Nah, kebenaran-kebenaran yang seperti itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Maka kita mengambil prinsip bahwa jujur itu adalah sesuatu hal yang benar menurut pandangan ajaran Islam. Bahwa kejujuran itu adalah serasinya atau keselarasan antara kebenaran dalam hati, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Jujur itu merupakan sebuah perilaku, merupakan sebuah akhlak. Jadi kalau yang namanya perilaku itu pasti 3 aspek ini atau 3 unsur ini ada. Sebelum jadi perilaku, sebelum jadi perbuatan, maka dalam hati ada niat dulu.
ya. Kemudian yang kedua, niat dalam hati itu lalu dimunculkan biasanya dalam perkataan. Setelah perkataan maka dimunculkan dalam perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku. Maka jujur itu tidak hanya dalam perkataan saja, tidak hanya dalam lisan saja, namun jujur itu juga harus dalam hati dan dalam perilaku. Maka 3 unsur ini tidak bisa dipisahkan dalam kejujuran. Jadi jujur, benar dalam hati, benar dalam perkataan, dan benar dalam perbuatan. Seperti halnya seorang mukmin, ini contoh saja, seorang mukmin yang dia itu beriman kepada malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa, ya. Nah, dia membenarkan bahwa ada malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah. Lalu ketika dia berbicara, maka kepada orang lain dia mengatakan pun sama seperti yang ada di dalam keyakinannya, bahwa orang mati itu sudah waktunya dia meninggal dan Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang. Lalu dia benar dalam hati, dia berkata sesuai dengan keyakinan dalam hatinya, maka dia melakukan perbuatan kesehariannya juga itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan, apa yang diyakini. Dia mencerminkan keimanan kepada malaikat, yaitu malaikat Israel. Nah, ini ya dari pengertian jujur. Jadi jujur itu 1, benar dalam hati, 2, benar dalam perkataan, 3, benar dalam perbuatan. Orang yang yakin iman kepada malaikat, maka mulutnya pun akan mengatakan hal yang sama dengan apa yang diyakini, dan perbuatannya pun mencerminkan apa yang diyakini, apa yang dikatakan. Yang selanjutnya ini ada ayat dalil tentang kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan akhlak mulia. Akhlak mulia ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang sangat dipercaya oleh orang lain karena sifatnya yang jujur. Jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Sehingga beliau sebelum jadi Rasul itu terkenal dengan gelar Al-Amin. Nah, ini dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat Muhammad ayat 21. Ta'atu wa qawlu ma'ruf fa idza azamal amru falau sadaqullah lakana khairal lahum. Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, ini dalil-dalil perintah dari Allah untuk melaksanakan kejujuran. Nah, ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pun mencontohkan sifat jujur. Pasti ada keutamaan-keutamaan, pasti ada keistimewaan-keistimewaan yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan kejujuran. Pertama, jujur akan mengantarkan kita ke surga.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga, dan sungguh kebohongan akan mengantarkan kepada dosa, dan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sudah jelas. Jadi kejujuran itu kita akan menunjukkan kepada surga. Cita-cita seorang muslim mukmin tiada lain adalah pasti ingin ke surga. Ini adalah cita-cita paling tinggi dan paling akhir. Ya, semua orang, bahkan non-muslim pun ya yang meyakini adanya surga dan neraka pasti cita-citanya ingin ke surga. Nah, seorang muslim mukmin diberi jalan oleh Allah. Kalau ingin ke surga maka harus jujur benar dalam hati, jujur benar dalam perkataan, jujur benar dalam perbuatan. Yang kedua, keutamaan kejujuran. Jujur akan melahirkan ketenangan hati, ketenangan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang jujur ya tenang saja hidupnya. Ketika ditanya A tidak panik. Ketika ditanya B juga tidak panik karena memang jujur benar orangnya. Tapi orang yang selalu berbohong maka dia akan menutupi setiap kebohongannya. Otaknya akan dikuras sekuras-kurasnya, sekuat tenaga untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lainnya. Kalau manusia sudah menutupi kebohongan satu, maka dia akan menutupi kebohongan dua. Kalau sudah menutupi kebohongan dua, maka dia akan menutupi kebohongan ketiga, dan begitu seterusnya. Ya, jadi waktunya akan terbuang sia-sia, hatinya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan tentram karena setiap waktu akan menutupi kebohongan-kebohongan. Kemudian yang ketiga adalah jujur disukai semua manusia. Abu Sofyan pernah ditanya oleh Heraklius mengenai dakwah Rasulullah SAW. Abu Sofyan menjelaskan bahwa di antara dakwahnya adalah mengajak untuk berbuat jujur. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang pembohong tidak mau berteman dengan pembohong. Ya, seorang pembohong pun mau berteman dengan seorang yang jujur. Maka jujur ini ya pastilah ya disukai oleh manusia, semua manusia, tanpa membedakan suku, agama, tanpa membedakan negara. Semua orang fitrahnya, kecenderungannya pasti kepada yang jujur. Yang keempat, keistimewaan daripada orang yang jujur adalah jujur akan mengantarkan pelakunya pada derajat tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memohon dengan jujur untuk mati syahid, maka ketika ia wafat ia akan tergolong syuhada sekalipun mati di atas kasurnya. Nah, ini sebuah gambaran saking dahsyatnya kejujuran ya. Ketika ada niat ingin berjuang di jalan Allah tapi dia meninggal di atas tempat tidurnya, maka dicatat sebagai amal jihad. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, jujur akan mengantarkan pada keberkahan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa seorang pembeli dan pedagang yang jujur dalam melakukan transaksi perdagangannya, maka ia akan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, jika menipu, maka Allah akan mencabut keberkahan dagangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, nah ini keberkahan ini adalah tambah kebaikan. Jadi sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini adalah satu, yaitu kebahagiaan dan keberkahan. Ya. Uang, saya contohkan, uang 1.000 yang berkah bisa mengalahkan uang 10.000 yang tidak berkah. Uang 1.000 yang berkah bisa merasa tenang dalam hati dibanding dengan uang 20.000 yang tidak berkah. Itu ya, uang 100.000 yang berkah
itu bisa digunakan oleh banyak orang daripada uang 1 juta yang tidak berkah. Ya. Nah, maka keberkahan ini sebetulnya sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena dengan keberkahan maka ketenangan kita akan dapatkan. Yang kedua, dengan keberkahan maka apapun yang kita punya itu akan termanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan termanfaatkan oleh banyak orang. Nah, itu adalah salah satu keberkahan, ya. Nah, kemudian ini ada tugas. Nah, tugas ini adalah ada 2. Yang pertama ada tugas dari aspek pengetahuan, yang kedua dari aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan ada 2 yang harus kalian selesaikan. Adalah yang pertama, kalian bisa menguraikan kesimpulan kaitan antara kualitas keimanan dengan perilaku jujur. Nah, pertanyaan, jadi kalian tolong bisa menguraikan apakah ada kaitan antara keimanan seseorang dengan perilaku jujur. Apakah benar orang yang keimanannya tinggi maka dia akan berperilaku jujur? Apakah benar orang yang imannya rendah maka dia tidak akan berperilaku jujur? Nah, itu silahkan Anda cari, Anda gali dari berbagai sumber, dari internet, dari buku, dari YouTube, dari wawancara, dari mana saja. Silahkan Anda gali, kemudian Anda tulis kesimpulannya. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengambil hikmah dari berperilaku jujur. Hikmah jujur tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak berperilaku jujur. Maka kemudian pada aspek keterampilan adalah pembiasaan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini seperti yang sudah ada beberapa amal-amal soleh dan kalian sudah mengisinya. Itu mudah-mudahan pengisiannya dengan kejujuran. Nah, nanti silahkan kalian unduh formatnya dan diisi seperti yang sudah dilakukan untuk pembiasaan akhlak mulia. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Tugas ini harus selesai dalam 1 minggu ke depan. Oke, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.